Oke, teman-teman, jumpa lagi sama kita ya, sama gua sebenarnya. Sebelumnya Ray mungkin belum pernah ikut ya. Perkenalkan, ini Ray. Halo. Dia adalah kepala divisi Research and Development untuk Aventurion. Jadi di video kali ini ya, kan banyak nih Ray, zaman sekarang orang-orang yang kreativitasnya tuh tanpa batas ya. Apalagi zaman sekarang kan udah berkembang banget, ada AI, semuanya dipermudah lah. Gitu. Untuk melakukan 3D design juga tidak serumit dahulu gitu ya. Tapi banyak juga yang pengen bikin bisnis dari situ. Dalam artian kepengen punya bisnis misalnya kayak kita aksesoris motor, misalnya kayak gitu, atau bisnis yang apa namanya grafik atau stiker-stiker, pokoknya yang berhubungan dengan desain, kreativitas, dengan art, seni gitu ya. Karena kan aksesoris motor itu juga seni ya, melibatkan seni banget gitu. Nah, makanya kita mau bincang-bincang nih kali ini sama Bro Ray juga sebagai kepala divisi Research and Development dari Aventurion Indonesia. Aventurion Industry sebenarnya. Industries. Panjang ya namanya. Jadi kita mau tanya-tanya sebenarnya gimana sih cara pembentukan, cara pembuatan, cara apa namanya establish sesuatu yang berkaitan dengan produk ya, karena R&D itu sudah pasti berkaitan dengan produk gitu ya. Oke, Ray, sebelumnya mungkin perkenalkan diri dulu kali ya. Lu, nama lu siapa, asli mana, terus kuliah di mana gitu. Oke, status juga boleh. Enggak. Oke, halo semuanya, perkenalkan gua Ray. Gua asalnya NTT. Halo teman-teman yang NTT. Gua kuliah di Universitas Tarumanagara atau biasa sering disebut Untar di daerah Grogol. Oke. Usia sekarang berapa? Usia 21 tahun. 21 tahun. Masih belia ya? Masih ini udah ada nih jodoh? Belum. Masih single ya guys ya. Masih single. Berarti belum ada rencana menikah dalam waktu dekat ya? Waduh, masih jauh. Jangan buru-buru. Pengalaman lu tuh di bidang produksi tuh baru pas di Aventurion atau udah sebelumnya, Ray? Oke, kalau pengalaman sih gue nggak terlalu berpengalaman aja, nggak terlalu panjang pengalamannya. Pas masuk kuliah aja. Pas masuk kuliah. Kuliah lu itu jurusan teknik industri. Teknik industri dan berhubungan sama tentang produksi. Iya. Selama lu memiliki pengalaman gitu ya, memiliki pengalaman di dalam hal industri, dalam hal produksi, itu coba bisa nggak sebutin top 3 lah, paling penting, very important untuk bisa mendevelop suatu produk gitu. 3 hal penting dalam mendevelop suatu produk. Yang pertama, pangsa pasar. Market ya, itu paling penting tuh. Ini berdasarkan yang gue pelajarin ya. Terus yang kedua itu spesifikasi produk. Untuk memenuhi pangsa pasar tersebut. Dan yang ketiga itu lebih ke kestabilan kita memproduksi produk itu. Jadi bisa dibilang apa ya? Bagaimana kita jaga produk tersebut biar tetap harus diproduksi. Itu sih tujuan itu. Jadi yang pertama adalah market dulu. Ini mau buat siapa gitu ya. Terus yang kedua itu adalah spesifikasi ya. Spesifikasi yang terakhir adalah sustainability itu ya. Jadi ini produk bisa terus dibuat gak seperti itu gitu. Itu juga berkaitan dengan material, dengan apa namanya quality juga ya. Nah, jadi 3 hal tadi mungkin terdengar simpel gitu ya guys ya. Cuman dalam pelaksanaan itu tidak simpel sama sekali. Jadi nih,
Karena gue tuh tahu banget anak-anak zaman sekarang tuh, ini gue bisa 3D design, yang dimana sekarang kan ada 3D printing, gitu-gitu ya. Yang dimana memang kita juga lakukan itu. Misalnya untuk salah satu calon produk kita, AeroKit, kita melakukan itu. Jadi untuk gambaran kasar sebenarnya untuk 3D printing itu. Nah, mereka beranggapan, oh ini berarti gue punya skill untuk membuat suatu aksesoris atau suatu hal gitu ya yang bisa diterapkan entah itu di mobil, entah itu di motor. Betul, lu punya skillnya, tetapi ya ada rentetan kegiatan yang harus lu tempuh dan harus lu lakuin biar lu bisa menjualnya, kan kayak gitu ya, Re ya. Oke, ingin nyambung lagi yang tadi ya, yang katanya semua gue punya kemampuan ini, gue bisa ngelakuin 3D design atau apa. Ya itu benar, itu bagus buat kalian. Hanya gak semua yang lu mau itu belum tentu orang lain mau. Betul. Di dunia industri. Betul. Karena kemauan orang itu banyak. Dan tugas research and development di sini adalah gimana menyatukan semua kemauan itu untuk menjadi suatu produk yang bisa memenuhi kemauan mereka gitu. Jadi bayangin aja nih, misalnya teman-teman ya, ada yang suka karbon, ada yang suka material besi, ada yang suka material green material misalnya kayak gitu ya. Itu orang-orang itu yang ngomong begitu, itu banyak banget. Pertama banyak, kedua adalah belum tentu dia juga beli. Iya. Dia gue sih lebih suka karbon gitu ya. Tapi di motornya, di mobilnya tidak ada karbonnya sama sekali. Iya. Kayaknya gue lebih suka besi deh. Besi itu long lasting segala macam. Kaum mendang mending ya. Iya. Tapi teman-teman, namanya riset ya. Ini kita bicara riset dulu sebelum kita mendevelop something ya. Itu memang harus mendengarkan seperti itu. Yeah. Kita harus tetap mendengarkan seperti itu. Lalu dikonklusiin, dicari titik tengahnya, dan itu sangat ribet ya. Sangat ribet gitu. Kayak banyak yang nanya ke kita kan, kenapa sih Bang bikinnya itu frame plat nomor yang seperti ini, bukan yang seperti banyak tersebar di luar, misalnya kayak Moon Eyes gitu-gitu kan. Ya itu tantangannya lagi tuh ya, Re. Jadi kita ini PT, kita ini perusahaan, tidak bisa juga asal-asalan desain. Tidak bisa asal-asalan desain. Banyak aspek ya, walaupun frame plat nomor itu tidak harus SNI ya. Itu tapi tetap banyak aspek yang kita harus tanggung jawabkan ke depannya kayak gitu. Jadi itu juga bagian dari research and development gitu. Jadi itu teman-teman ya, itu susah sekali gitu. Nah, maka dari itu muncullah pertanyaan berikutnya nih, Re. Apa tuh, Bang? Apakah suatu usaha itu perlu tim R&D? Oke. Kalau R&D itu ribet kan, memangkas banyak cost, memerlukan banyak waktu juga. Apakah suatu usaha itu memerlukan tim R&D? Mungkin bisa lebih all out lagi suaranya. Lebih kuat suaranya. Iya. Oke, apakah suatu usaha itu memerlukan tim R&D? Betul. Kalau menurut gua perlu banget. Perlu banget. Oke. Karena lo nggak bisa sembarangan buat produk. Oh, karena misalnya boneka Lalabu ya? Labubu ya? Labubu. Lagi ngetren. Ya udah kita jualin lah produk Labubu. Atau enggak misalnya sepatu apa gitu, Nike lagi ngetren. Ayo kita produksi Nike. Itu bakal capek. Karena mengikuti terus. Mengikuti terus. Tidak punya best produk. Iya, tujuannya nggak ada. Nah, makanya tim R&D itu penting di sini karena mereka bisa ngarahin nih, lu mau kemana dulu. Kalau mau satu, kita fokus itu dulu. Tren yang lain pasti akan datang. Tapi yang penting produk lu ini tetap ada dulu nih. Jangan lari kemana-mana gitu. Nanti bakal capek dan bakal menguras banyak biaya. Itu sih fungsi tim R&D menurut gua. Nah, tuh teman-teman ya. Jadi like it or not, memang baiknya suatu usaha itu ada tim R&D-nya. Dan ini kita nggak cuman
membahas mengenai industri yang mungkin apa ya, yang industri-industri kasar nih ya, maksudnya kayak spare part kayak yang kita lakukan sekarang. Nggak cuma itu, kayak misalnya makanan pun itu harus ada, harus ada teman-teman, tetap harus ada. Jadi soalnya banyak deh yang mungkin berpikiran kan, lu produksi gitu doang, gue juga bisa, kayak gitu kan. Lu produksi itu tadi yang Ray bilang, ya semua orang bisa lah ngikutin tren, apalagi zaman sekarang ya, tinggal buka Canva, tinggal desain, lu ke tukang cetak, jadi gitu ya. Tapi kan fundamentalnya kan bukan itu, gitu. Makanya belakangan ini nih Ray, ada juga fenomena karena kita bergerak di bidang otomotif, jadi kita ngambil kasusnya yang di bidang otomotif juga. Lu tahu motor custom kan pasti kan? Iya, tahu. Nah, ada fenomena yang bilang tuh, karena lu pernah lihat gak sih kayak motor custom tuh yang basicnya biasanya dari Bison, bodinya tuh bener-bener template ya, biasanya kayak ala-ala Harley Sportster gitu. Terus mesinnya dipadetin pakai besi-besi, kan? Berkelihatan gede. Terus velgnya pakai wheel dop gitu-gitu. Dan itu jadi komersil. Jadi komersil kan, jadi kayak karena itu bisa dibuat dengan murah gitu. Tetapi yang bengkel custom yang pada umumnya yang nggak seperti itu pada marah karena itu di luar dari fundamental custom itu sendiri gitu. Nah, itu salah satu contoh nih teman-teman. Nanti Ray juga bisa nambahin ya. Salah satu contoh bahwa perusahaan itu atau suatu usaha itu tidak memiliki tim R&D. Kalau dia punya tim R&D, itu pasti bisa dicegah tuh hal-hal seperti itu. Karena sebenarnya kalau kita punya tim R&D, kita bisa mengkonklusikan sesuatu itu seperti hal yang motor custom itu menjadi tetap low cost, tapi tetap bagus. Tidak memaksakan seperti itu. Nah, mungkin pendapat tuh gimana tuh, Ray? Kalau gue sih, gue kasih contoh makanan aja ya. Jadi fungsi tim R&D di makanan itu, kan gue kemarin pernah magang juga di tim produksi yang bagian makanan. Jadi gimana rasa makanan itu gak bisa nyamain rasa-rasa yang lain. Unik lah. Unik gitu. Jadi banyak tuh habis diproduksi kasih ke tim R&D, nggak cocok, balik lagi, terus diproduksi lagi, gitu-gitu terus sampai memenuhi standar tim R&D. Emang kelihatannya ribet, tapi balik lagi ke abang bilang, pas launching produknya nggak ada yang protes karena benar-benar pure dari perusahaan itu sendiri, benar-benar punya ciptaan yang itu punya kita loh gitu. Jadi nggak lari kemana-mana kayak motor custom itu pada protes kan, modifnya terlalu too much lah, berlebihan gitu. Padahal standarnya cuma segitu doang. Terlalu dempul ya. Kalau cewek mungkin make-up ketebelan gitu ya, make-up ketebelan. Makanya. Jadi itu nggak proper dan juga nggak tunjukin ciri khas dari motornya itu sendiri. Karena itu ciri khas. Ciri khas. Kita bisa ngikutin produk orang lain gampang zaman sekarang. Dan lu kemungkinan besar nggak akan dituntut akan itu karena biasanya produk-produk yang lu ikutin juga nama-nama besar kayak Moon Ice tuh banyak banget tuh frame plat nomor Moon Ice. Itu Moon Ice juga nggak nuntut karena ya lu siapa gitu kan kayak gimana gitu kan. Cuman yang si peniru itu nggak tahu soal frame plat nomor Moon Ice itu sebenarnya detailnya. Benar. Karena setiap produk Moon Ice mau itu cuman stiker segala macam, itu attention to detailnya itu amat sangat top. Dan itu adalah hasil karya tim riset and development-nya. Gak mungkin kalau misalnya dia gak punya itu ya, dia bisa membuat seperti itu. Itu harus ada tim yang bergerak. Oh nih kita buatnya begini nih. Oh nih kita pakai warna ini, ntar pakai tone ini segala macam. Itu semua yang dilakukan oleh tim riset and development. Gue punya contoh lagi nih bang. Ngomongin yang produk yang ngikut-ngikut suka FOMO lah. FOMO. Kan gue punya contoh
kayak kemarin gue beli jam. Selama ini gue pakai jam DW. DW Wellington ya? Iya, DW Wellington. Tapi DW-nya itu apa ya? Nggak tahu, gue belinya di abang-abang ya. Oke. Hanya untuk biar cool aja gitu. biar pakai aja. Pakai gitu. aja. Selama pemakaian oke aja sih. Tapi makin lama kok warnanya jadi muncul bintik-bintik di dialnya gitu. Gue bilang, aduh, kayaknya KW. karena gue mau ikut-ikut waktu itu masih zaman DW lah. Terus kemarin gue beli Parlen itu produk yang nggak terlalu terkenal, tapi mereka punya ciri khas. Kenapa? Mereka itu home case-nya, bagian luarnya itu mengikuti desain dari Bulgari. Tapi mereka punya ciri khas sendiri, nggak tok langsung sesuai persis sama Bulgari, enggak. Mereka punya detail-detail sendiri yang membedakan mereka dari Bulgari. Jadi pas gue pakai dan selama ini masih bagus, dan juga gue lihat kualitasnya itu beneran Parlennya sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa lu boleh ngikut orang, tapi tetap taruh detail atau ciri khas lu di situ. Itu sih. Karena memang menciptakan suatu produk yang purist lah ya, yang benar-benar dari otak lu dan diterima sama masyarakat luas itu memang susah. Jadi memang awal-awal ya mesti ya Jepang dulu juga mencontoh atau mengikuti atau bahkan menjiplak Amerika, produk-produk Amerika, produk-produk Eropa gitu ya. Sampai sekarang akhirnya dia bisa mengembangkan itu gitu kan. Ya memang harus seperti itu. Cuman masalahnya nih Re, banyak banget yang udah terlanjur nyaman sama yang penting ikutin tren, nggak ada keunikannya, yang penting dagangannya laku. Karena kayak gitu kan. Kayak misalnya kaos band, ya kan sama banyak kaos band. tinggal printing ya Allah, itu mah ya kita mau bisa, apalagi ini sekarang gue kasih tahu aja ya teman-teman ya. Sebenarnya cara lu jadi kaya tuh gampang, tapi itu dia fundamental lu sama ini lu lah, kayak diri lu tuh masih punya harga diri nggak sih, kayak lu mau ciptain legacy nggak kayak gitu kan. Sebenarnya kan pertanyaannya itu. Kalau nyari duit tuh gampang sekarang. Misalnya nih siapa penyanyi terkenal, Bernadia atau gimana, lu ini aja fotonya sekarang remove background ya kan, remove background. Terus kualitasnya dinaikin pakai AI enhance gitu kan. Itu lu tinggal print out di kaos, lu jual. Itu lu bisa naik haji kali. Setahun begitu bisa naik haji kayaknya. Ya itu kalau nggak diserang sama fansnya Bernadia gitu ya. Jadi intinya adalah zaman sekarang tuh kalau lu nggak mau bangun legacy itu cuman pengen punya duit tuh gampang. Bisa melakukan hal seperti itu. Cuman kan masalahnya adalah akan bertahan sampai kapan? Iya. Gitu. Benar, itu masalahnya. Jadi penting punya tim riset gitu ya. Penting punya tujuan. Itu objektif daripada si produk lu ini. Lu sebenarnya pengen bawa kemana sih produk lu? Sebenarnya gaya lu tuh pengen apa sih? Lu pengen dikenal sama orang tuh, pengen dilihat sama orang tuh sebagai apa? Itu penting. Kayak Aventurion, kita clear statement kita dari awal. Namanya juga udah Aventurion. Itu perkasa, laki yang perkasa lah, yang kuat. Gitu ya. Kita menciptakan produk-produk yang kuat. Seremeh frame aja itu kita benar-benar ngetesnya itu benar-benar disiksa gitu ya. Ini mungkin Ray bisa jelasin nih apa aja yang bisa yang kita udah lakuin ke frame plat nomor kita ini, Ray. Kalau yang kemarin kita coba untuk R&D dari frame plat nomor itu, dari segi quality, pertama kita coba basahin, terus kita basahin kayak direndam gitu selama 50 menit atau sejam lah. Terus kita lihat masih aman. Terus kita coba kita tambah air sabun nih, kan biasa kalau mau nyuci motor masa harus lepas frame dulu kan, mau sekalian nyuci aja gitu. Coba kita pakai sabun, kita rendam juga masih aman. Terus gimana ya,
Atau enggak kita coba lagi nih, kan kalau di motor setiap hari kena panas, hujan, panas, Betul. apalagi iklim tropis kayak gini kan. Kita coba dijemurlah di atas. Di atas maksudnya di balkon atas ya. Itu kita jemur selama seminggu dan hasilnya masih aman Masih juga. aman. Nggak luntur lah ya si itunya, Iya. printingannya. Iya. Kalau misalnya produk-produk yang tadi abang bilang kayak baju cuma di sablon asal-asalan, itu yakin deh sebulan pudar warnanya. Ya seminggu sih. Seminggu. Kalau sering-sering dipakai ya itu juga udah habis lah. Habis. Gitu. Lehernya udah ini panjang-panjang ke bawah gitu. Ntar tulisan Bernadia tinggal sisa Berna doang. Nggak ada Bernadianya. Dianya nggak ada, dianya udah lari gitu. Iya, jadi tobat lah ya yang pada jual-jual kaos band tuh. Kasihan band-bandnya beneran. Kita harusnya support gitu loh. Udah gitu yang bikin gua ngakak tuh nggak sampai Bernadia, ternyata Dewa 19 juga digituin. Oh, gitu. Berani banget sama Ahmad Dhani ini. Emang nih. Astaga. Gitu. Jadi ya itu ya teman-teman ya. Kita Aventurion perkasa, kuat, strong. Kita ya memang harus merepresentasikan itu di produk kita juga. Ya. Jangan sampai ini cuman gimmick doang nih gini gitu. Ya alhamdulillah sih gua aja udah crash ya, alhamdulillah. Nggak apa-apa, frame nggak apa-apa. Ya itu terbukti ya. Iya, guanya tapi sakit. Yang penting produknya aman gitu. Jangan dites juga, gitu. Jangan lu pembuktian lu tes, jangan gitu. Sakit gitu, frame-nya nggak apa-apa, gitu. Jadi ya gitu ya. Kayak misalnya kita juga kan kita punya sistem yang lepas pasang kan. Jadi lu bisa dengan gampang, dengan mudah copot pasang frame kita nih, gitu. Entah itu mau dicuci apa mau males pakai itu ini, mau ganti model atau mau ganti model yang lain bisa itu. Jadi itu kita juga milih velcro-nya segala macam. Itu jujurnya kita sampai sekarang juga invest kalau dihitung-hitung ya investor besar kita tuh dari velcro ya. Ada di velcro itu karena kita nggak mau pakai velcro yang murah-murah yang nggak awet gitu loh. Pasang Gitu. Nah mungkin ini terakhir nih. Oke. Siap. Pembahasan terakhir. Oke. Suka dukanya apa nih menjadi tim R&D Aventurion? Oke. Suka dukanya. Aduh. Banyak kok sukanya. Dukanya nggak ada. Masa? Lu jangan kayak gitu, nggak apa-apa. Nggak Ya, apa-apa. Diceritain aja. Soalnya gini, Rey. Karena ini penting ketika nanti temen-temen nih, yang apalagi sejurusan sama lu, biar mereka tuh tahu nih, junior-junior lu ini biar tahu, oh ternyata tuh pas kerja nih, begini ya kita gitu. Nah boleh diceritain. Suka dukanya. Kita mulai dari dukanya dulu ya. Oke, boleh. Intinya itu jangan cepat kecewa lah. Dari semua proses R&D yang kita lakuin, misalnya contohnya frame plat ya, misalnya kita udah capek-capek buat, terus tiba-tiba ada yang salah cetak, atau ada yang patah, atau ada yang ke garis di frame itu jangan cepat kecewa. Itu dimasukin aja, diinput aja, supaya sebagai produksi selanjutnya jangan ada defect kayak gitu. Itu. Dan untuk menghasilkan suatu produk, prosesnya pasti akan panjang. Kita misalnya salah cetak, balik lagi ke abangnya itu. Salah ukuran. Beda-beda motor. Di motor ini cocok kok, di sini kok beda. Itu jangan kecewa, itu dukanya. Jangan mudah kecewa kalian. Tetap diinput aja, terus diperbaiki di produk-produk selanjutnya. Kalau sukanya nih pas launching, itu ada kepuasan tersendiri. Kepuasan ya. Itu puas banget. Apalagi influencer kita yang kita guide kemarin, Bang Mail, ternyata kedapatan masih dipakai sampai sekarang loh. Karena memang dari awal launching tuh dia memang bilang bahwa dia puas sama frame plat kita, dan memang ini juga sih senada sama warna motornya juga ya. Hitam orange tuh. Si Patrick, namanya Patrick. Kepuasannya ada di mana? Kepuasannya ada ketika orang lain senang pakai produk kita. Itu puas banget, jujur ya. Itu puas banget. Pas lihat orang lain, wih, Aventurion ya? Wah, itu kayak iya Aventurion. Nah, itu
kita aja yang dengar gitu aja seneng. Seneng ya. Seneng. Kalau kecuali yang kesan-kesan jelek ya, gitu jadi masukan aja. Jangan dibawa sampai hati. Iya, betul. Iya, Dan jadi itu masukan penting aja. juga, Iya. penting juga. Jangan asem jelek nih ganti produk jangan gitu. Iya. Asem jelek nih, mending gue perbaiki lah nextnya kayak gimana gitu. Itu sih suka dukanya. Nah, tadi kan udah dijelasin suka dukanya ya guys ya. Jadi memang pasti akan banyak lah dalam perjalanannya, akan banyak dalam prosesnya, akan banyak ditemukan rintangan. Salah satunya tadi yang disebut juga salah size, salah ukuran, gitu ya. Jadi ini kita nggak apa-apa spill aja. Nggak apa-apa. Kita spill aja. Nggak apa-apa. Kita terbuka aja karena gua seneng kalau kalian pengen belajar juga gitu ya. Dan gua pun di sini sama Ray juga masih belajar. Iya. Waktu kenapa kita kan akhirnya punya apa tuh back apa tuh kalau bahasa ini backdoor kali ya, apa kayak backdoornya itu buat mountingnya itu, iya, yang polos itu yang hitam, itu ada sejarahnya sebenarnya. Kenapa bisa tercipta itu tuh ada sejarahnya lah. Ini kenapa bisa tercipta ini teman-teman? Ini ada sejarahnya, gitu. Jadi ini bukan suatu ini nih sebenarnya. Ini muncul tiba-tiba. Gitu. The power of kepepet. tapi Re, gara-gara ini kita punya inovasi yang ini yang sekarang. Tiba-tiba ada aja gitu. Iya, kita ada inovasi ini yang akhirnya gue bisa bilang kalau nggak ada kejadian salah ukuran saat itu gitu ya, nggak mungkin ada ini. Dan kita nggak mungkin tercetus inovasi ini. Gitu. Iya. Itu enaknya R&D guys. Betul. Jadi lu jangan pikir kita itu amat sangat jenius juga akhirnya bisa bikin inovasi lepas pasang tuh enggak. Ini semua karena proses. Iya. Iya bang ya. Gue jadi malu. Karena proses teman-teman. Jadi jangan menyalahkan kondisi yang kalian lagi lewatin. Itu proses kalian untuk menuju kesuksesan atau keberhasilan kayak gitu teman-teman ya. Mungkin ada closing statement dari Ray. Aduh, closing statement gue nggak nyiapin lagi. Kayak ini aja sih. Gue pikir kata-kata yang bagus nih. Gue lagi pikir kata-kata. Kayak kata-kata pepatah tuh, asik. Gue mulai berkata-kata pepatah. Di balik hujan ada pelangi dan matahari. Kalau Aventurion, di balik kekecewaan ada kepuasan yang terpenuhi. Asik. Oke teman-teman, jadi ingat ya kata Mas Ray, kata Bang Ray ini. Jangan tadi bilang jangan cepat putus asa ya, jangan cepat menyerah, jangan cepat kecewa. Intinya terus lakuin aja karena kita nggak ada yang tahu kapan kita bisa berhasil, kapan kita bisa goal gitu ya. Intinya terus lakuin apa yang lu suka. Intinya harus itu, lu harus suka. Kalau lu nggak suka tinggalin, gitu. Ya, jadi sekian. Jangan lupa beli frame plat nomor kita. Bagi yang penasaran nih, apa sih ini maksudnya lepas pasang? Nah, beli aja dulu. Baru kita arahin gimana cara. Yang penting beli aja dulu. Yang penting beli, insya Allah mudah-mudahan berguna buat kalian. Ya, ini artikel pertama kita nih yang ini. Artikel pertama yang Not for people. Emang konsepnya neraka gini ya. Yang buat dari neraka juga ya. Yang buat Bro Michael namanya. Pokoknya di jalan ketemu ada ini, itu dia tuh. Iya. Pakai Supra. Kalau pakai Supra Orem. Nah, itu dia. Okay. Geplak aja helmnya. Jadi kalau kalian penasaran apa sih ini sebenarnya, beli aja bandingnya. Ada yang udah sama plat, ada yang nggak pakai plat. Bebas, kalian pilih aja di Shopee ya. Ntar linknya ada di bawah. Sekian, terima kasih udah menyaksikan sampai habis. Bye bye.